Ketika beberapa waktu lalu mengisi webinar tentang China di institut yang didirikan oleh salah satu mantan Presiden Indonesia, seorang peserta bertanya kepada saya, apakah China maju karena komunis? Terus terang saya dibuat bingung untuk menjawabnya. Makanya saya balik menanyainya, bagaimana Anda memahami sesuatu yang disebut komunis? Saya merasa perlu menyampaikan itu karena sepertinya dalam pengertian tidak sedikit, kalau bukan sebagian besar masyarakat Indonesia, mengartikan yang namanya komunis sebagai orang atau partai atau rezim yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya, ateis atau gamblangnya kafir. Tak jarang pula, sekalipun jelas-jelas beragama, tapi lantaran dianggap berpihak kepada China, akhirnya dicap komunis juga. Padahal komunisme sebenarnya kan adalah paham yang lebih banyak berbicara mengenai masalah-masalah politik dan ekonomi ketimbang keagamaan. Kalau pemahaman kita tentang komunisme masih mandek pada komunis sama dengan ateis, kita akan sulit memahami apa yang menjadi penyebab kemajuan China sebenarnya. Sebab ini akan berputar-putar pada persoalan-persoalan gak nyambung yang ujung-ujungnya hanya akan berakhir pada saling hujat. Apakah perlu menjadi komunis dulu untuk maju? Atau buat apa maju kalau komunis? Atau jangan sombong, kemajuan negara komunis itu istidroj, neraka ganjarannya. Di Indonesia, komunisme dikait-kaitkan dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan barangkali karena tiga hal. Pertama, Karl Marx sebagai filsuf yang pemikirannya mengilhami komunisme pernah berujar bahwa agama adalah candu masyarakat. Kedua, komunisme berlandaskan pada filsafat materialisme di mana segalanya mesti diukur dengan pendekatan berwujud atau tidaknya sesuatu. Berbeda dengan kaum komunis, bagi umat beragama, Tuhan itu ada, kendati tidak bisa diindra. Yang ketiga, dan mungkin ini musabab utamanya menurut saya, propaganda politis yang selama puluhan tahun membentur-benturkan kubu komunis dengan kelompok agamis. Karena itu, supaya bisa melihat China secara lebih proporsional, pemahaman simplistis kita bahwa komunis sama dengan ateis, menurut saya perlu dikembalikan dulu ke pengertian azali komunisme, yaitu pemikiran yang bertujuan membentuk masyarakat tanpa kelas, sama rata, sama rasa. Sebenarnya, sejak menerapkan kebijakan reformasi dan keterbukaan pada tahun 1978, ketimbang komunisme, yang paling banyak berperan dalam memajukan China menurut saya ada tiga. Pertama, kembali realistis dan adaptifnya petinggi Partai Komunis China. Mulanya, Mao Zedong adalah pemimpin yang realistis dan adaptif. Ini bisa dilihat dari bagaimana Mao Zedong menyesuaikan komunisme yang dipelajarinya dari Soviet dengan kondisi real China saat itu. Revolusi, kalau berdasar arahan dari teori yang dipelajari Mao Zedong dari Soviet, akan berhasil jika digerakkan oleh buruh. Tapi, dengan melihat sikon China yang merupakan negara agraris, di mana petani lebih banyak daripada buruh pabrik, Mao Zedong memilih jalan yang berbeda. Ia melakukan penyesuaian dengan menggunakan petani sebagai soko guru revolusinya. Bid'ah hasanah yang diciptakan Mao Zedong itu terbukti mujarab. Partai Komunis China yang sudah diambang kehancuran karena dibombardir tentara nasionalis Kuomintang yang memaksa mereka hijrah ribuan kilometer dari basisnya di China Tenggara ke barat laut, perlahan bisa membalikkan keadaan dan pada tahun 1949 berhasil mendongkel kekuasaan Kuomintang dari China daratan sampai sekarang. Namun, seiring berjalannya waktu, Mao Zedong berubah menjadi dogmatis. Apa-apa dilihat secara dikotomis hitam putih. Kalau bukan komunis, ya kapitalis. Karena terlalu sibuk mengampanyekan kemurnian ideologi melalui gerakan empat bersih yang mengeskalasi menjadi revolusi budaya, ekonomi China terbengkalai. Jutaan rakyat China mati secara tidak wajar sepanjang tahun 60 hingga 70-an. Untungnya,
Sejak menjadi pemimpin tertinggi China sepeninggalan Mao Zedong, Deng Xiaoping yang digencet Mao Zedong selama masa karut-marut itu mengembalikan keluasan Partai Komunis China seperti semula. Bagi Deng Xiaoping, tiap hari membicarakan ideologi tidak akan membuat kenyang perut rakyatnya. Makanya Deng Xiaoping menegaskan, tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus, itulah kucing yang bagus. Maksudnya, tidak usah terlalu saklek lah terhadap ideologi, kata Deng Xiaoping. Apakah itu kapitalisme atau sosialisme, ya bacalah komunisme, semua hanyalah cara untuk memajukan ekonomi. Kalau ekonomi terbukti tidak berkembang dengan menerapkan ideologi tertentu, berarti harus dicoba menggunakan cara lain yang memungkinkan ekonomi bisa lebih cepat melaju. Sekalipun Deng Xiaoping mempersilahkan Partai Komunis China untuk belajar pembangunan ekonomi kepada kubu kapitalis yang notabene adalah rivalnya, tapi Deng Xiaoping mewanti-wanti untuk tidak latah meniru mereka seutuhnya. Sebab kapitalisme ataupun isme-isme lainnya mungkin berhasil membawa kemajuan di satu negara, tapi bisa jadi sebaliknya di negara lain. Oleh karena itu, Deng Xiaoping menegaskan agar ilmu apapun dan dari manapun didapatnya harus terlebih dahulu disesuaikan dengan falsafah dan jati diri bangsa sebelum diterapkan di negara sendiri. Meminjam lirik lagu pembaharuan Rhoma Irama, pantas buat orang lain, belum tentu untuk kita. Baik buat orang lain, belum tentu buat kita. Benar kata orang lain, belum tentu kata kita. Selaraskanlah dengan Pancasila. Kedua, alih-alih demokrasi liberal, China lebih memilih meritokrasi yang mirip sekali dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memang tidak ada kompetisi antar partai politik untuk memperhadukan kepentingan pihaknya guna memperebutkan kekuasaan di China sana. Tapi tiap lapisan masyarakat, mulai dari petani, seniman, pendidik, awak media, tenaga kesehatan, olahragawan hingga pebisnis besar, mempunyai perwakilan tersendiri di parlemen untuk memusyawarahkan kepentingannya masing-masing tanpa perlu gontok-gontokan, tanpa perlu lempar-lempar kursi. Dan tiap 5 tahun sekali mereka akan menggelar sidang paripurna untuk memilih pemimpin tertinggi negerinya. Ketiga, komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Andrew H. Wiedemann dalam bukunya Double Paradox, Rapid Growth and Rising Corruption in China, yang belakangan juga dikonfirmasi oleh Yuan Ang dalam karya terbarunya The Paradox of Economic Boom and Fast Corruptions, korupsi memang menjadi semacam yang dibilang salah satu anggota DPR kita, holi pembangunan ketika reformasi dan keterbukaan baru-baru diberlakukan di China sana. Ini dikarenakan belum jelasnya hukum dan peraturan sehingga memaksa terjadinya kong kali kong antara pengusaha dan penguasa. Misalnya, agar hak miliknya, property right di negara yang sebelumnya mengharamkan kepemilikan pribadi itu bisa terjamin, seorang pengusaha meminta backing kepada penguasa. Ya, demikian juga untuk mengegolkan suatu proyek. Ya, mirip negara Konoha lah di bumi kita tercinta ini. Betul, ekonomi memang langsung melejit berkat pembangunan yang jor-joran. Tapi di balik itu, berbiak parasit laku koruptif yang jika dibiarkan akan terus menggerogoti pembangunan itu sendiri. Bahkan seperti diperingatkan Hu Jintao dan Xi Jinping, bisa-bisa akan membuat negara dan partai kolaps. Wangko Wangtang, kata Hu Jintao dan Xi Jinping. Makanya para pemimpin China tidak pernah main-main dalam menindak pelaku korupsi. Benar-benar zero toleransi. Ya, tidak peduli pejabat rendah ataupun tinggi, Lahu Changying Ichita, kata Xi Jinping. Harimau dan lalat sama-sama dilibas tanpa terkecuali. Saya Novi Basuki dari aseng.id untuk segmen Cakuan Asumsi.